Halo everyone, pada video kali ini saya akan membahas salah satu gerakan Islam transnasional, namun sebelum itu, pertama-tama perkenalkan, saya Effendi Buntuan, mahasiswa aktif dari kampus Institut Agama Islam Negeri Manado, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Program Studi Sosiologi Agama semester 5. Adapun tujuan dari video kali ini adalah sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Gerakan Islam Transnasional dengan tema Jamaah Tabligh. Jadi, mari kita masuk pada pembahasannya. Berikut adalah pokok pembahasan kita mengenai Jamaah Tabligh. Dinamika penafsiran Al-Quran sejak kitab suci ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai saat ini tidak pernah mengalami kemandegan, justru menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini dimungkinkan, karena selain Al-Quran layaknya lautan ilmu tak bertepi, juga karena basis Al-Quran yang hadir di tengah-tengah kita berbentuk teks. Ketika sebuah teks hadir ke tengah masyarakat, maka ia telah menjadi milik publik. Publik pun akan memberikan apresiasi dan pemahaman sesuai dengan kadar intelektualitas yang mereka miliki. Dengan demikian, tak pelak, pelbagai interpretasi pun muncul seputar teks tersebut. Al-Quran, sebagaimana kita yakini merupakan firman Allah, disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, dalam bahasa lisan. Nabi Muhammad pun kemudian menyampaikan firman-firman Tuhan tersebut kepada para sahabat dalam bahasa lisan. Kemudian sebagian sahabat mencatatnya, sebagian lain mengingat atau menghafalnya. Pada masa selanjutnya, yakni sepeninggal Nabi Muhammad SAW, para sahabat berusaha menghadirkan pesan-pesan Tuhan tersebut ke tengah masyarakat dalam bentuk bahasa tulis berupa teks. Hal ini dimaksudkan agar pesan-pesan Tuhan tersebut tidak hanya terekam dalam ingatan atau hafalan beberapa orang sahabat saja, akan tetapi, lebih jauh dapat dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya. Dengan demikian, generasi pasca sahabat dan seterusnya tidak mengalami missing link atau keterputusan mata rantai. Transformasi dari bahasa lisan menjadi bahasa tulis, pada gilirannya meniscayakan pelbagai konsekuensi. Salah satu konsekuensi yang tidak mungkin dihindari adalah persentuhannya dengan aspek sejarah kemanusiaan. Meskipun kita yakini bahwa teks Al-Quran seakan-akan sebagai penjelmaan dan kehadiran Tuhan, namun bagaimanapun juga begitu memasuki wilayah sejarah, firman tadi terkena batasan-batasan kultural yang berlaku pada dunia manusia. Dengan demikian, Al-Quran pun mengalami nasib yang sama dengan teks-teks lain yang hadir di tengah publik. Publik akan mengapresiasi dan menafsirnya sesuai dengan kadar pemahaman yang mereka miliki. Pada masa pewahyuan, di mana Nabi saat itu masih berada di tengah masyarakat, segala kesulitan dan ketidakjelasan dalam memahami makna serta kandungan ayat-ayat Al-Quran dapat ditanyakan langsung kepada beliau selaku Al-Mufassir Al-Awal atau Mufassir pertama. Namun setelah Nabi wafat, tidak ada lagi tempat bertanya dan mengadukan segala hal yang berkaitan dengan kemusykilan dalam memahami Al-Quran. Maka, kemudian timbullah perbedaan penafsiran di antara para sahabat dalam memahami maksud ayat-ayat Al-Quran, yang memang tidak semua dijelaskan oleh Rasulullah. Perbedaan penafsiran tersebut berlanjut sampai pada masa tabi'in, atba'al tabi'in, hingga umat Islam dewasa ini. Singkatnya, dialektika antara Al-Quran, hadis serta teks-teks keagamaan dengan realitas akan melahirkan beragam penafsiran. Ragam penafsiran ini pada gilirannya akan menghadirkan wacana dalam ranah pemikiran, serta tindakan praksis dalam realitas sosial. Dalam hal ini, selanjutnya saya akan menguraikan pandangan salah satu kelompok umat Islam yang menamakan dirinya dengan Jamaah Tabligh, dalam memaknai serta menafsirkan sejumlah ayat Al-Quran dan hadis yang dijadikan sebagai basis dalam berakidah, beribadah, bermuamalah serta berdakwah. Jamaah Tabligh atau masyarakat pengkhotbah atau juga diterjemahkan sebagai jamaah pendakwah, adalah gerakan dakwah Islam Deobandi transnasional yang berfokus pada menasihati umat Islam untuk lebih taat beragama dan mendorong sesama anggota untuk kembali menjalankan agama mereka sesuai dengan Nabi Islam Muhammad, dan kedua memberikan dakwah atau panggilan kepada non-muslim. Salah satu organisasi islah atau reformasi dan dakwah atau misionaris Sunni yang paling tersebar luas di dunia saat ini dan disebut salah satu gerakan keagamaan paling berpengaruh dalam Islam abad ke-20.
Organisasi ini diperkirakan memiliki antara 12 dan 80 juta penganut di seluruh dunia, di lebih dari 150 negara, dengan mayoritas tinggal di Asia Selatan. Jamaah Tabligh didirikan oleh Syekh Maulana Muhammad Ilyas pada 1920 di Desa Kandla di wilayah Muzaffarnagar, Uttar Pradesh, India. Sebuah peristiwa yang melatar belakangi lahirnya Jamaah Tabligh ini terjadi pada 1920, yaitu ketika Maulana Muhammad Ilyas melakukan perjalanan ke Mewat, sebuah wilayah yang terletak di Gurgaon Selatan, Delhi. Setibanya di Mewat, ia menjumpai dan menyaksikan masyarakat Mewat, yang notabene beragama Islam, melakukan praktek penyimpangan ajaran Islam. Bentuk penyimpangan tersebut berupa pencampuradukkan antara ajaran Islam dengan adat Hindu, seperti memohon kepada Dewa Brahmana untuk menentukan tanggal perkawinan mereka. Mencampur adukkan hari besar Islam dengan hari besar Hindu, merayakan upacara-upacara kesucian Hindu, seperti Janam, Astani, Dessehra, dan Diwali. Bermula dari keprihatinan Maulana Muhammad Ilyas terhadap pemahaman serta praktek keagamaan masyarakat Mewat inilah, kemudian ia berusaha untuk memperbaiki dan mengembalikan masyarakat Mewat kepada ajaran Islam. Bentuk nyata dari usaha memperbaiki masyarakat Mewat adalah dengan mendirikan jamaah kelak menjadi Jamaah Tabligh yang beranggotakan masyarakat Mewat yang telah kembali kepada ajaran Islam. Konon, pembentukan jamaah ini diilhami oleh mimpi Maulana Muhammad Ilyas pada suatu malam tentang firman Allah dalam Quran Surah Al-Imran ayat 104 berupa perintah Allah agar memperbaiki kondisi umat manusia. Menurut Mumtaz Ahmad, munculnya gerakan Jamaah Tabligh ini adalah respon Maulana Muhammad Ilyas atas pelbagai persoalan sosial keagamaan yang terjadi di India ketika itu. Pertama, membangkitkan kembali keimanan dan menegaskan ulang identitas religius kultural Muslim. Dalam konteks ini, kelahirannya dapat dikatakan sebagai bentuk ortodoksi Islam yang disegarkan kembali, maupun sebuah sufisme yang diperbaharui. Kedua, kemunculannya juga merupakan tanggapan langsung terhadap gerakan-gerakan pengalihan agama Hindu yang agresif yang dilakukan oleh gerakan sudi atau penyucian dan sangatan atau konsolidasi, yang melancarkan upaya besar-besaran untuk menghindukan kembali orang-orang yang telah memeluk Islam pada masa lalu. Ketiga, mengislamkan kembali Muslim tapal batas dari praktik-praktik keagamaan dan kebiasaan sosial nenek moyang orang Hindu. Pada mulanya, kegiatan yang dipimpin oleh Maulana Muhammad Ilyas ini hanya terkonsentrasi di Mewat, kemudian pada masa-masa selanjutnya, kegiatan Jamaah Tabligh berpusat di Masjid Bengal Wali, Nizamuddin, New Delhi. Pada zamannya, ruang lingkup gerakan ini terbatas di India. Setelah Maulana Muhammad Ilyas meninggal, kepemimpinan diteruskan oleh putranya, Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Pada masa inilah, Jamaah Tabligh mengalami perkembangan yang pesat, yaitu menyebar ke seluruh India, Pakistan, Bangladesh bahkan melintasi pelbagai negara, hingga ke Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika, Eropa hingga Amerika Serikat. Dalam konteks Indonesia, Jamaah Tabligh datang pertama kali pada 1952 di Medan, dipimpin oleh Miyaji Isa dengan menamakan kelompoknya sebagai Jamaah Huruj, yakni jamaah yang keluar di jalan Allah untuk melatih memperbaiki diri dan mengajak untuk taat kepada Allah. Akan tetapi, gerakan ini baru menampakkan kegiatannya yang intensif pada 1970-an, tepatnya ketika pada 1974 dibangun Masjid Jami Kebonjeruk, Jakarta, sebagai pusat atau markas kegiatan serta gerakan Jamaah Tabligh tingkat nasional. Awalnya, Jamaah Tabligh didirikan oleh Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi pada 1920 dan memiliki markas di Markas JT di Nizamuddin, New Delhi. Selang kepergiannya, kepemimpinan dilanjutkan oleh anaknya sendiri yaitu Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi sebagai Amir, Hadratji kedua. Kemudian kepemimpinan diteruskan kepada Amir, Hadratji ketiga adalah Syekh Inamul Hasan. Beliau membentuk syuro dengan anggota 10 orang, 5 dari India, 4 dari Pakistan, 1 dari Bangladesh. Lambat laun konflik terjadi. Dimulai pada tanggal 23 Agustus tahun 2015, di mana Syekh Sa'ad, secara sepihak, dianggap mengangkat dirinya sebagai Amir, Hadratji.
Sontak hal ini menimbulkan protes yang dipimpin H. Abdul Wahab dari Pakistan. Beliau memperbarui Syuro Alami dengan 11 orang dan menyatakan firok atau berpisah dari Nizamuddin. Insiden fisik terjadi, kelompok kontra saat dipersekusi. Perkembangan Jamaah Tabligh di Indonesia tidak lepas dari konflik global yang berkaitan dengan Syuro. Syuro Indonesia, yang semula berjumlah 13 orang, terpecah ke dalam dua kubu, yaitu, 1. Kubu Cecep Firdaus bermarkas di Masjid Jami Kebonjeruk dan mendukung Syekh Sa'ad. 2. Kubu Muslihuddin Jafar bermarkas di Masjid Al-Mutakin di Ancol serta mendukung Syuro Alami. Meskipun begitu, penyebaran Jamaah Tabligh dapat diterima dengan baik di Indonesia dan merekrut banyak kalangan dari lapisan non-politik. Kata politik dan pemerintahan adalah hal yang tabu dibicarakan, karena fokus dari mereka adalah dakwah, dengan penekanan pada Fathailul A'mal. Jamaah Tabligh bukan merupakan organisasi radikal yang tidak punya agenda mendirikan negara Islam atau khilafah Islamiyah. Namun mereka juga tidak mengenal konsep nasionalisme dan cinta tanah air, sehingga tidak memperjelas posisinya dalam konteks relasi agama dan negara. Dalam arti kata, Jamaah Tabligh adalah gerakan pasif yang memilih untuk bersikap netral kepada negara yang ditempatinya. Mereka mengutamakan iman dalam diri pribadinya daripada negara yang ditinggalinya. Hal inilah yang menjadi kekurangan dari Jamaah Tabligh dan kedudukannya dalam suatu negara. Seandainya Jamaah Tabligh menambahkan konsep kebangsaan, organisasi ini akan menjadi gerakan Islam yang aktif, bukan sekadar pasif, dalam menopang pilar-pilar NKRI yaitu Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip dakwah Jamaah Tabligh adalah al-amr bil ma'ruf wa al-nahyan al-munkar demi membawa kesuksesan dan kejayaan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Adapun sumber ajaran dari gerakan Jamaah Tabligh adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Dengan demikian, tidak ada perbedaan yang prinsip antara gerakan Jamaah Tabligh dengan umat Islam pada umumnya. Kitab-kitab yang digunakan adalah karangan para ulama salaf, seperti Riyad Al-Salihin, Ihya Ulum Al-Din, Fath Al-Mu'in dan semua kitab tafsir. Selain menggunakan beberapa kitab rujukan Sunni di atas, Jamaah Tabligh juga memiliki buku pegangan standar bagi pengikutnya, yaitu Kitab Fadail Al-Amal atau disebut juga dengan Tabligh Al-Nisab, karya Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Kitab ini mulanya berbahasa Urdu dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kitab ini berisi 7 keutamaan, yaitu, keutamaan Al-Quran, keutamaan salat, keutamaan zikir, keutamaan tabligh, hikayat para sahabat, kemerosotan umat dan keutamaan Ramadan. Kitab lain yang juga dijadikan pegangan standar bagi para pengikut Jamaah Tabligh ini adalah Hayat Al-Sahabah, karya Maulana Yusuf Al-Kandahlawi, putra Maulana Muhammad Ilyas, serta Muntahab Ahadith, yang juga merupakan karya Maulana Yusuf Al-Kandahlawi yang disusun kembali oleh Maulana Sa'ad Al-Kandahlawi. Dalam kitab Muntahab Ahadith inilah dijelaskan secara detail 6 prinsip ajaran gerakan Jamaah Tabligh, yang kemudian mereka sebut dengan 6 sifat sahabat. Keenam prinsip tersebut adalah, pertama, mewujudkan hakikat syahadat, kedua, salat, ketiga, ilmu disertai zikir, keempat, memuliakan sesama muslim, kelima, ikhlas beramal atau meluruskan niat, dan keenam, dakwah dan tabligh di jalan Allah. Keenam prinsip tersebut juga merupakan metode dakwah yang dikembangkan oleh Jamaah Tabligh. Bahkan, mereka mengklaim bahwa 6 prinsip yang dikenal sebagai 6 sifat sahabat ini merupakan cara yang paling mudah dan ringkas untuk mendeskripsikan seluruh ajaran Islam.